Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi hari ini, tanggal 9 Februari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya diberkati Tuhan Yesus. Karena kita semua dicinta sama Tuhan. Janji Tuhan sempurna. Janji Tuhan ya dan amin. Sesuai dengan firman Tuhan Titus pasal 1 ayat 2. Janji Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Tuhan janjikan iya dan amin pasti dikenapi. Saya mau baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55. Saya mau baca ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Allah, ya dan amin. Mari kita bangga dan kita bersyukur punya Bapa Yesus Kristus yang Maha Agung, Maha Sempurna. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah, karena Dia satu-satunya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Saya mau baca. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanku Yesus, Tuhanku yang besar, dahsyat. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Pada pagi hari ini saya mau menyanyikan Ajablah Tuhan, kau sungguh heran. Sebab Dia memang satu-satunya Tuhan yang layak kita puji dan sembah, kekal sampai selama-lamanya. Dia Tuhan, tetap Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyembah Dia, sembah Dia Tuhan di atas segala-galanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Haleluya. Semua yang di sini memuja Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau lah Allah yang patut disembah. Haleluya. Yesus Tuhanku yang heran. Amin. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Haleluya. Semua yang di sini umat manusia, setiap kita memuji Tuhan. Engkau lah Allah yang patut ku sembah. Haleluya. Yesus Tuhanku yang heran. Amin. Haleluya. Engkau lah Tuhan. Dalam Mazmur pasal 148 ayat 1, 2, dan 3. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang yang terang. Karena hanya Yesus yang layak terima pujian. Engkau yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkaulah Allah yang layak, yang patut
disembah, haleluya. Sebab Engkau Tuhanku Yesus, besar dahsyat. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang mulia. Pujilah Tuhan di bumi, pujilah hai segala umat Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Hanya Engkau yang layak, yang patut disembah, haleluya. Terpujilah Tuhan yang maha agung, maha besar. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Kuduskan mulut kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan hati kami. Sebentar pagi ini kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber segala-galanya. Dan ampunilah Bapa semua dosaku, ampuni semua salahku, kilafku Bapa. Roh Kudus akan tuntun hidup kami, Roh Kudus akan pimpin hidup kami ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di pagi ini. Kami bangga punya Bapa Yesus Kristus, Tuhanku sempurna dan mulia. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman, kami lapar hauskan firman Tuhan, supaya hati ini diisi dengan firman-Mu Bapa, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Senantiasa mulut ini diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan renungan pada pagi hari ini, Tuhan itu maha besar, terpuji sangat, ia lebih dahsyat dari segala-galanya. Layak kita puji dan sembah. Oh haleluya. Saya bersemangat melayani pekerjaan Tuhan. Bersama Bapak, Ibu, Saudara semua diizinkan Tuhan bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang besar. Kita tidak boleh hidup sembrono, tidak boleh hidup seenaknya. Tapi marilah kita hidup menurut standar firman Tuhan. Pada pagi yang ingat sebelum kita beraktivitas, kita datang menyembah kepada Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang layak kita puji, sembah, kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 96. Puji Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur sebab kita akan mewarisi kerajaan surga kekal selama-lamanya. Saya mau baca dari ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Mazmur 96.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Ayat 13 yang terakhir. Di hadapan Tuhan sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dan bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan. Kita bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Sebab tidak setiap orang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 65. Kalau kita bisa datang menyembah kepada Tuhan pagi ini, itu kasih karunia Tuhan. Saya mau baca. Yohanes pasal 6 ayat 65 dikatakan, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Amin. Kalau pagi ini kita bisa datang memuji, menyembah Tuhan. Kalau saya bisa melayani pekerjaan Tuhan dari sejak saya umur 5 tahun sampai saya usia 67 tahun hari ini. Memasuki usia 67. Ini anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita bisa memuji, menyembah Tuhan, saat ini berbagai macam hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, baik melalui YouTube, baik melalui TikTok, apapun yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Ini kemurahan Tuhan besar, membuktikan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, dan firman Allah digenapi. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Matius 24 ayat 14, ini berarti menjelang kedatangan Tuhan, loh Bapak Ibu. Anugerah Tuhan yang besar. Kalau kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, memuji akan Tuhan, terpujilah Tuhan, itu anugerah Tuhan yang besar. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, berarti kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mumpung kesempatan masih ada, kita diberikan tubuh yang sehat, diberikan kesehatan, supaya apa? Supaya kita selalu memujiakan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan mengagung, maha ajaib, yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan nafas buat setiap kita sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita baca di dalam Ayub 12 ayat 10. Terpujilah nama Tuhan loh. Bapak Ibu bisa diberikan panjang umur sama Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Ayub 12 ayat 10 dikatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan nafas setiap manusia. Berarti kita diberikan nafas hidup kita saat ini untuk memuji Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Sebab Tuhan itu maha besar, lebih dahsyat dari segala-galanya. Kita bersyukur dan kita bangga punya Yesus Kristus. Sebab Tuhan berfirman di dalam Mazmur 33 ayat 12. Saya selalu pakai firman Tuhan. Sebab bukan dengan kata-kata biasa, tapi dasarnya firman Tuhan. Sebab kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Landaskan firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Puji Tuhan, kita dipilih sama Tuhan. Dulu kita tidak mengenal kebenaran. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa,
Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dipilih untuk menjadi milik dari Tuhan Yesus. Maka dikatakan sini, suku bangsa yang dipilih menjadi miliknya sendiri. Kalau kita milik dari Tuhan Yesus, seperti saya sudah katakan, kalau barang ini milik pemiliknya, maka barang ini adalah sesuai dengan kehendak pemiliknya. Maka berarti kita yang diberikan nafas, diberikan akal sehat, diberikan hati yang cinta Tuhan, mari pergunakan tubuh, jiwa, roh kita hanya untuk Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh. Di dalam jiwa kita dimensi kedua ada pikiran. Dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara di atas, di mana tempat tinggalnya Tuhan ada di atas tahta Allah di surga di atas. Bukan di bawah, surga bukan di bawah. Surga di atas. Makanya firman Tuhan katakan, pikirkan perkara di atas, bukan perkara di bumi. Dan yang ketiga, hati kita harus diisi dengan firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan adalah standar kebenaran. Firman Tuhan sumber kebenaran. Mari kita memujiakan Tuhan. Pujilah Tuhan yang maha besar. Kita bersyukur kalau Tuhan berikan panjang umur sampai detik ini. Pada pagi yang indah tanggal 9 Februari 2023. Tuhan punya mau supaya kita hidup ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, mari pujilah Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Memuji akan Tuhan, Tuhan yang besar. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Sehingga nanti berkata kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga, senantiasa kita memuji akan Tuhan. Kita melatih diri kita di bumi ini untuk selalu memuji Tuhan. Karena nanti kita di surga selalu akan memuji nama Tuhan. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Dia adalah sentral hidup kita. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebagai terakhir saya memberikan firman Tuhan dalam kitab Kolose, bahwa dia segala-galanya menciptakan segala-galanya. Tertulis dalam kitab Kolose. Mari saya mau baca. Kitab Kolose setelah Filipi itu Kolose. Kitab Kolose pasal yang ke 1 ayat 16 demikian firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti termasuk kita diciptakan oleh Dia dan hidup ini untuk Dia. Dan kalau untuk Dia, mari di pagi yang indah ini, mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Sembah, pujilah Dia. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Kita makin hari mau cinta Tuhan. Makin hari mau setia. Taat kepada firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala hal. Berarti mari kita memujiakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Dia maha besar. Dia yang layak kita puji dan sembah. Dan bersyukur atas segala yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan pernah bersungut-sungut. Tapi belajar berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak kita puji dan sembah. Ajaiblah Tuhan. Kau sungguh heran, haleluya. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Oh haleluya. Yesus Tuhanku yang heran. Amin, haleluya. Ajaiblah Tuhan Yesus. Kau sungguh heran dahsyat. Semua kita umat Tuhan pagi ini memuja Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang patut ku sembah. Oh Tuhan Yesus, Tuhanku yang heran dan dahsyat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, berjaga dan berdoa, pujilah Tuhan. Dan mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dalam nama Yesus, pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.